Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, mohon berkat-Mu sertalah kami agar mimbar agama Katolik pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ini semuanya untuk mengagungkan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menaruh setiap harapan pada kesetiaan Tuhan akan janji-janjinya. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Teresia Ari Soekarni SAG. Dan hari ini kita mengambil tema tentang mengalami janji Allah. Pemirsa, sore hari ini atau siang hari ini telah hadir narasumber kita yang tentu tidak asing lagi dalam pembahasan tema. Dan telah hadir adalah Bapak L.Y. Tukijan. Beliau adalah tokoh agama Katolik, sekaligus juga sebagai pengurus FKUB Provinsi Jambi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ari. Apa kabar? Luar biasa baik, sehat. Amin, puji ya. Tuhan. Puji ya. Tuhan, ya. Berkaitan dengan tema hari ini, mengalami janji Allah. Ya. Sepertinya ada maksud-maksud tertentu yang ingin disampaikan. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang sehingga tema ini ingin sekali untuk kita bahas dan dimunculkan oleh Pak narasumber. Monggo, silakan. Iya. Jadi memang tema pada sore hari ini para pemirsa di mana saja berada, yaitu mengalami janji Tuhan. Yang melatar belakangi mengapa tema ini kita angkat di dalam mimbar ini, karena banyak di antara kita yang beragama atau beriman puas hanya dengan punya agama. Dan juga kadang puas hanya memiliki kitab suci atau mungkin mendengarkan kitab suci firman Tuhan. Tetapi sebenarnya hendaknya lebih daripada itu, yaitu bukan hanya mendengarkan, bukan hanya memiliki, bukan hanya mengakui, tapi bagaimana kita itu bisa mengalami janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci itu. Janji Tuhan contohnya seperti dalam perjanjian lama kita tahu bagaimana Abraham itu menerima 3 janji Tuhan. Yaitu akan keturunannya akan menjadi banyak, besar seperti bintang-bintang di langit dan butir pasir di pantai. Demikian juga diberi tanah perjanjian, lalu yang ketiga menjadi berkat. Dan itulah janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Demikian juga kita sebenarnya kita mendapatkan banyak janji-janji Tuhan yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Itulah sebabnya sore hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit supaya kita jangan hanya puas beragama, apalagi agama KTP atau apalagi hanya mendengarkan firman Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengalami janji itu di dalam hidup kita. Itu yang melatar belakangi. Baik, terima kasih luar biasa. Nah, Bapak juga sudah menyampaikan bahwa dalam hidup kita sebagai umat Katolik terlebih, itu kan tidak cukup dengan percaya, dengan mendengarkan. Monggo Bapak dapat menyampaikan sebenarnya apa hal-hal lain yang harusnya kita sebagai umat Katolik itu lebih dalam untuk memaknai janji-janji Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan. Monggo silakan. Jadi banyak kadang di antara kita yang dalam tanda petik sangat awam terhadap firman Tuhan. Karena seakan-akan firman Tuhan itu belum menjadi santapan, belum menjadi nafas di dalam kehidupan kita. Padahal janji-janji Tuhan itu banyak tertulis, tersurat di dalam kitab suci kita. Contohnya, Yesus mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi Yesus bersabda bahwa Yesus akan menyertai kita dalam kondisi apapun, suka maupun duka, gagal maupun berhasil, menyertai seluruh pergumulan kehidupan kita. Yesus juga pernah bersabda, "Carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu, mintalah maka akan diberikan kepadamu." Kadang kita tidak dalam tanda petik kurang begitu mengamini, mengimani apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Padahal janji Tuhan itu tidak akan ditarik kembali. Janji Tuhan itu jelas, ya,
Janji Tuhan itu pasti terbukti. Hanya kadang-kadang kan menyangkut waktu kapan itu bisa terlaksana, kan gitu. Ya itulah maksudnya. Ya, luar biasa. Nah, masih berkaitan dengan tema kita adalah mengalami janji Allah. Apa sebenarnya dengan tema ini yang menjadi landasan kitab sucinya sehingga tema ini semakin melekat dalam tema ini dalam kehidupan setiap umat Katolik? Iya. Ya, silakan monggo. Jadi yang mohon penjelasan Bapak apa itu isinya? Landasan kitab sucinya kita bisa lihat di dalam kitab Yosua. Yosua bab 14 ayat 8 atau ayat 6 sampai dengan ayat 13-12 sekitar itu yang berkaitan dengan Kaleb. Kaleb itu hidup pada zaman Musa. Pada saat akan dalam tanda petik merebut tanah terjanji itu Kaleb beserta rekan-rekannya itu mencoba untuk mengamati tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Dan pada saat itu Musa atas nama Tuhan mengatakan tanah yang kau injak itu akan menjadi milikmu, menjadi tanah pusakamu dan juga menjadi milik keturunanmu. Nah, itu janji Tuhan melalui hambanya atau Nabi Musa kepada Kaleb. Maka pada waktu Musa sudah digantikan oleh Yosua, sudah 45 tahun kemudian, lalu Kaleb itu menemui Yosua. Lalu mengingatkan kembali Tuhan pernah menjanjikan kepada dirinya bahwa tanah yang diinjak itu menjadi tanah miliknya. Nah, maka dari itu, itulah janji Tuhan yang diberikan kepada Kaleb melalui Nabi Musa pada saat itu. Dan ini yang menjadi sumber renungan kita pada hari ini, sumber kitab suci pada hari ini untuk mendalami tentang janji Tuhan yang boleh dikatakan mengalami janji Tuhan seperti yang dialami oleh Kaleb itu yang tertulis di dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Yosua pada 14 ayat 6 sampai dengan 12 itu. Kemudian berkaitan dengan perkembangan iman kita sebagai umat Katolik dari landasan kitab suci, apa yang dapat kita ambil? Makna tersebut. Makna itu yang dapat kita ambil tentu saja kita landasannya dari Perjanjian Lama, tetapi kita kan harus karena kita hidup itu bukan hanya berdasarkan pada Perjanjian Lama, tetapi kita hidup pada Perjanjian Baru, maka kita hendaknya bisa belajar dari Kaleb tadi. Kaleb berpegang teguh kepada janji Tuhan dan menjaga terus. Demikian juga kita sebagai orang Kristiani yang sudah dalam tanda petik sudah dikuduskan, sudah dipermandikan, sudah diangkat menjadi dalam tanda petik anak-anak Allah, itu juga memiliki janji-janji Tuhan itu kepada kita. Maka kita harus punya sikap seperti yang dialami oleh Kaleb di dalam Perjanjian Lama itu. Bagaimana sikapnya nanti kita bisa lihat, kita bisa uraikan berkaitan dengan itu. Karena banyak janji Tuhan yang begitu luar biasa, hanya kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan memberikan janji itu kepada kita. Seperti, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini kan Tuhan Yesus sendiri kan sudah bersabda. Hanya kadang-kadang lewat begitu saja karena hanya terbaca begitu saja, tapi kurang bisa menghayati bagaimana mengalami. Orang yang sudah mengalami janji Tuhan itu imannya bertumbuh, berkembang, berakar, dan tidak akan tergoyahkan. Kalau sungguh-sungguh mengalami janji Tuhan yang kita, contohnya kita punya persoalan, kita tidak ada solusi sama sekali, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan menunjukkan solusinya, jalan yang terbaik. Dan akhirnya benar bahwa kita bisa keluar dari kondisi semacam itu. Pasti kita makin yakin, makin percaya, iman kita makin dewasa, bertumbuh. Karena mengalami janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sebagai manusia itu terkadang kita mudah sekali jatuh dalam dosa. Godaan di depan sana itu, di depan mata itu, di kiri dan kanan tuh banyak sekali. Nah, bagaimana cara kita agar kita bisa mengalami bahwa janji Allah itu dapat hidup dalam semangat iman kita? Apa yang harus kita lakukan? Jadi banyak yang harus kita lakukan supaya kita bisa belajar seperti Kaleb tadi.
Minimal kan sebenarnya ada empat yang harus bisa kita lakukan. Yang pertama, kita tahu ya janji Tuhan itu dan berpegang teguh terhadap janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi paham janji, lalu juga berpegang teguh terhadap apa yang dijanjikan Tuhan itu kepada kita. Biarpun waktunya itu begitu lama. Kita lihat Abraham berapa ratus tahun ibaratnya itu baru terpenuhi. Demikian juga Kaleb tadi dalam bacaan tadi kan 40 tahun atau 45 tahun ya itu baru terpenuhi. Maka dari itu kita pegang janji Tuhan itu kepada kita dalam hidup kita. Umpamanya Tuhan mengatakan di mana ada dua atau orang berkumpul atas namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Maka kita harus yakin dan percaya bahwa pada waktu kita berdoa, 2 atau 3 orang atas nama Tuhan, Tuhan itu hadir di antara kita, hadir di dalam hidup kita. Demikian juga dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi tahu janji Tuhan, pegang teguh janji Tuhan itu. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya, menjaga hati. Hati kita itu tetap lurus, hati kita tetap murni, hati kita itu tetap menyandarkan diri kepada Tuhan. Kadang banyak godaan-godaan kan, kadang-kadang sudah berjuang keras, ya, usaha ini, usaha itu, tidak berhasil. Padahal Tuhan kan mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kadang-kadang dalam kondisi yang sangat sulit, banyak godaan-godaan, rayuan-rayuan, supaya meninggalkan apa yang sudah kita imani. Ingat Ayub, pada saat itu kan dia kekayaannya hilang, anaknya mati semua, kena sakit bisul dengan segala macamnya, lalu diganggu-ganggu supaya untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Ayub kan mengatakan bahwa saya tetap percaya kepada Tuhan. Maka Ayub itu adalah contoh orang yang berpegang teguh kepada janji yang diberikan Tuhan, terlebih menjaga hatinya supaya tidak terjatuh, tidak terpleset, lalu juga dia tetap percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Dialah menyertai kita. Baik, Bapak. Sungguh menarik, namun Bapak dan juga para pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa terkasih, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada siang hari ini. Baik, Bapak tadi sudah menyampaikan bagaimana cara kita sebagai umat Katolik itu dapat mengalami janji Allah. Bahkan Bapak menyampaikan ada 4, namun baru 2 ya yang Bapak sampaikan. Monggo, mohon Bapak dapat melanjutkan sebenarnya yang keduanya lagi ini, apa yang dapat kami dengar bersama. Jadi yang pertama tadi kita tahu janji Tuhan dan berpegang teguh kepada Tuhan yang janji Tuhan itu. Yang kedua menjaga hati kan, supaya tetap dalam hidup kita itu lurus kepada Tuhan. Yang ketiga itu kita yakin dan percaya Tuhan menyertai, Tuhan mendampingi. Kita lihat saja pamannya di dalam Perjanjian Lama bagaimana bangsa terpilih itu dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu banyak kesulitan itu. Karena pada waktu keluar dari Mesir itu saja mendekati Laut Merah, ya, Laut Merah itu sudah dikejar oleh tentara Fir'aun kan. Tetapi akhirnya mukjizat terjadi, Tuhan menolong, Nabi Musa mengacungkan tongkatnya, laut terbelah, sehingga di situ orang-orang bangsa terpilih itu bisa keluar dari situ. Dalam perjalanan selanjutnya kadang-kadang mereka juga kehausan. Maka di situ Tuhan menolong, lemparkanlah tongkat itu, kayu itu ke air yang pahit, akhirnya menjadi tawar. Demikian juga ya ada Tuhan menolong dengan roti dari surga, demikian juga ada daging itu dari burung-burung itu, puyuh itu ya. Lalu juga kalau siang itu Tuhan dengan awannya sehingga menutupi, sehingga mereka berjalan, kalau malam itu memberikan terang. Jadi ini mau mengatakan Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha baik,
itu tidak melepaskan kita. Ya, Tuhan bagikan orang tua kita itu pasti memberikan perhatian, pendampingan, perlindungan kepada kita sampai ke tujuan, dan akhirnya memang benar sampai ke tujuan. Nah, dalam hidup kita kan juga begitu. Dalam hidup kita kan tidak selalu happy-happy. Ya, kadang banyak masalah, banyak persoalan, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah keluarga, bahkan masalah sakit penyakit yang kadang-kadang itu tidak bisa kita hindarkan. Tidak adalah orang hidup itu tanpa punya masalah. Nah, dalam kondisi kayak gitu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu menyertai, Tuhan mendampingi. Dalam Matius 28 ayat bab 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi bagi orang yang percaya, maka di situ kita tidak berjalan sendiri. Tetapi sungguh Allah itu menyertai, mendampingi. Maka banyak janji Tuhan yang diberikan. Datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, ya, karena aku akan menyegarkan engkau. Kok yang kupasang itu ringan. Jadi kalau ada beban-beban berat, ada keputusasaan, ada jalan buntu, datang kepada Tuhan. Sudah memberikan janji. Hanya kadang-kadang kita itu tidak memperhatikan apa yang sudah Tuhan berikan itu kepada janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Demikian juga umpamanya kalau meminta sesuatu, pasti sesuatu yang diberikan Tuhan itu baik. Nah, kalau anak saja, kita orang tua saja, anak minta nasi kan tidak dikasih ular, dikatakan ya, di sana. Betul. Demikian juga sebaliknya. Nah, kalau manusia yang kayak gitu saja tahu yang baik yang diberikan, apalagi Tuhan yang maha baik. Itulah sebabnya sebagai orang Kristiani hubungan kita dengan Tuhan itu dekat. Sampai-sampai kita menyebut Tuhan kan Bapak, Father, Papa, Romo kalau orang Jawa mengatakan. Jadi dekat, ya, hubungannya dekat. Demikian juga jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Dan seterusnya, banyak janji-janji Tuhan itu. Dan Tuhan selalu menyertai, Tuhan mendampingi. Karena kita percaya kepada Tuhan kan bukan pilihan kita. Karena Tuhanlah yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita. Maka kita harus yakin dan percaya. Yang ketiga, supaya kita dapat merasakan janji Tuhan itu, yaitu kita yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu mendampingi di dalam pergumulan kehidupan kita. Jadi tidak usah putus asa, pamannya saja, tidak usah stres teman-teman juga. Tetapi kita semuanya itu kita serahkan juga kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita tidak ada apa-apanya lah. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, itu tetap bersemangat. Di dalam bacaan tadi, si Kaleb itu, biarpun saya ini sudah umur 80 tahun lebih, tapi semangat saya masih seperti pada masa 45 tahun yang lalu. Artinya apa? Sebagai orang yang percaya, yakin, maka menjaga semangat tidak putus asa, semangat muda, semangat yang terus-menerus itu yang harus kita hidupi, kita dalami. Maka yang keempat itu adalah tetap menjaga semangat. Kadang-kadang bisa terjadi kita sudah berdoa, sudah lama banyak berdoa, tapi kok belum dikabulkan. Kadang-kadang semangat menjadi menurun, jadi down. Apakah Tuhan dengar atau tidak? Tuhan di mana? Kami sudah menyebut Tuhan, tapi ternyata kok apa yang kami kehendaki kok tidak terwujud. Itu kadang-kadang bisa menurunkan semangat. Tetapi sebagai orang Kristiani tetap menjaga semangat. Kita yakin dan percaya Tuhan itu pasti memberikan apa yang menjadi keinginan kita yang terbaik. Ya, kadang-kadang keinginan kita berbeda dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Menurut kita terbaik, tapi ternyata Tuhan, wah ini membahayakan bagi hidupnya. Sama dengan orang tua kan, tidak setiap permintaan anak itu dituruti. Ya pasti orang tua tahu, wah ini membahayakan, tidak akan diberikan kepada. Demikian juga di dalam hidup kita kan begitu. Jadi kita harus menjaga semangat kita, menghidupi semangat kita sebagai orang Kristiani. Tidak usah lemas untuk tidak berdoa. Wah ini tidak doa lagi lah, percuma lah doa itu. Tuhan ada apa tidak itu tidak jelas. Jangan, tetapi tetap semangat sebagai orang Kristiani. Doa itu tetap, pelayanan kita juga tetap, dan Tuhan tidak tidur kan.
Tuhan tidak tidur. Kalau sekarang belum terpenuhi, terwujud, siapa tahu nanti beberapa tahun yang akan datang terwujud. Saya merasakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, apa yang kadang-kadang tidak kita pikirkan, tapi Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Contohnya saya sampai 2 kali ke Tanah Suci tidak mengeluarkan biaya itu. Duit dari mana? Duit dari mana kami? Tapi toh Tuhan menggendong kita melalui orang lain pasti. Betul sekali. Maka firman Tuhan di sana katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka semuanya bisa terjadi. Kecil lah masalah kita itu kecil lah di tangan Tuhan itu. Tidak usah membesar-besarkan masalah kita. Tuhan tidak akan memberikan percobaan melebihi dari kemampuan kita, kekuatan kita. Tetap semangat sebagai orang beragama. Tetap semangat menjaga semangat di dalam hidup beragama kita supaya kita tetap patuh, tunduk dan yakin Tuhan mendampingi dan menyertai. Jadi 4 itulah supaya kita mengalami janji Tuhan. Yang pertama tadi tahu janji Tuhan dan menjaganya. Lalu yang kedua yaitu harus menjaga hati dalam hidup. Lalu selalu gembira, sukacita. Lalu Tuhan menyertai. Dan yang keempat selalu semangat sebagai orang beragama. Yakin dan percaya Tuhan mendampingi, menyertai. Tidak usah putus asa orang beragama. Tidak ada hukumnya. Ya. Baik. Bulan Mei juga adalah bulan Maria. Tentu sangat berkaitan dengan tema kita hari ini. Kemudian hari Minggu kemarin juga hari Tritunggal Maha Kudus. Iya. Tentu ada kaitan dengan bagaimana kita sebagai umat Katolik bisa benar-benar merasakan mengalami janji Tuhan. Iya, jadi bulan ini bulan penuh rahmat dan berkah lah. Bulan Mei, semua orang Katolik di mana saja, bahkan seluruh dunia, hampir tiap malam mereka bersekutu, mereka bergaul, mereka berdoa, merenungkan kitab suci, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan bersama dengan Bunda Maria. Tidak Katolik kalau mereka itu tidak punya devosi tentang Bunda Maria. Karena Bunda Maria pasti memberikan pertolongan. Jadi itulah penting bagi kita. Jadi kita supaya mengalami janji Tuhan, kita nikmati bulan penuh berkat ini pada bulan Mei. Baik, luar biasa Bapak dan juga para pemirsa terkasih dalam Kristus. Mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik Bapak, sebagai penutup pesan-pesan iman, sebagai tokoh agama Katolik, sebagai pengurus FKUB Provinsi Jambi, monggo apa yang dapat Bapak sampaikan berkaitan dengan pesan-pesan iman dari tema kita pada hari ini. Monggo. Jadi intinya gini saudara-saudara sekalian, khususnya umat Katolik di mana saja berada, jadi kita tidak cukup percaya. Beriman, lalu mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mari kita berjuang mengalami janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Seperti sudah saya uraikan 4 hal itu. Bahwa Tuhan selalu menyertai, mendampingi. Kalau kita mengalami janji Tuhan, iman kita berakar, iman kita hidup, kita menjadi umat Kristiani yang dewasa. Lebih-lebih pada bulan Mei ini, mari kita tekuni, yaitu bulan Maria, mengagungkan Tuhan bersama dengan Bunda Maria sebagai contoh iman kita. Lalu juga minggu ini, minggu Tritunggal yang Maha Kudus, itu rahasia yang terbesar di dalam iman kita. Kita yakin dan percaya bahwa Allah mendampingi, menyertai, sekaligus juga menghidupi iman kita supaya janji Allah ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin, terima kasih baik Bapak untuk kesediaannya berkenan bersama kita dalam mimbar agama Katolik sore hari ini. Dan pemirsa terkasih dalam Kristus, kita dipanggil untuk menemukan keselamatan dengan mengalami janji Allah, yaitu melakukan 4 sikap. Yang pertama, mengetahui akan janji Allah dan tetap berpegang teguh. Yang kedua, menjaga hati dan kesetiaan dalam hidup. Yang ketiga, yakin bahwa Tuhan itu menyertai dan mendampingi kita. Dan dalam kondisi apapun, kita tetap semangat. Itulah yang keempat. Dan Bunda Maria juga tidak pernah lupa untuk selalu menjaga dan menyertai kita. Akhir kata, saya Teresia Ari Sukarni SAG beserta seluruh kerabat kerja. Mohon izin undur diri. Terima kasih. Selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.